Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Mama Titin Channel, Simple but Fun. Yang kali ini Mama Titin akan berbagi kunjungan wisata ke Museum Sangiran yang terletak di Kebayanan 2, Kerikilan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Hari ini hari Selasa, Mama Titin bersama para besti, Mami Mariati, Kak Tuti, dan juga Miss Retno, ya, Jeng Retno, bertamasya ke Museum Sangiran. Dan ini murah banget, tiketnya cuma 8.000 saja guys. Dan untuk turis mancanegara harganya 15.000. Bagi kalian yang penasaran dan tertarik untuk berkunjung ke Museum Sangiran, pastikan tidak datang di hari Senin. Pasalnya di hari itu pengelola sedang libur. Untuk hari lainnya, Selasa sampai Minggu, buka mulai pukul 8 sampai 16 waktu Indonesia bagian Barat. Pembelian tiket dilayani hingga pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan walaupun hanya dengan Rp8.000 saja, pengunjung bisa menyaksikan fosil manusia dan hewan purba di museum yang sudah ditetapkan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Sebelumnya Mama Titin ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah like, subscribe, dan setia mengikuti channel Mama Titin. Mudah-mudahan kalian nanti akan merasa puas dengan melihat dari tayangan video Museum Sangiran, dan kelak kalian ingin juga bermain atau berkunjung di museum ini, karena ini benar-benar museum yang bagus untuk edukasi dan juga untuk foto-foto, karena bagian museum ini banyak bagian-bagian yang bisa digunakan untuk foto booth atau untuk berfoto yang instagramable banget. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke bagian, ya, mau menuju ke museum, ya, berbentuknya tangga-tangga melingkar gitu yang cantik dan teduh, jadi kita nggak bakalan kepanasan di situ. Angin juga semilir dan banyak pepohonan teduh sehingga membuat di sini terasa segar, ya. Udara di sini sangat terasa segar sekali. Selain situs fosil manusia purba paling lengkap di Jawa, Sangiran merupakan situs terpenting untuk perkembangan berbagai bidang ilmu pengetahuan, terutama untuk penelitian di bidang antropologi, arkeologi, biologi, paleoantropologi, geologi, dan kepariwisataan. Keberadaan situs Sangiran sangat bermanfaat untuk mempelajari kehidupan manusia prasejarah, karena situs ini dilengkapi dengan fosil manusia purba, hasil-hasil budaya manusia purba, fosil flora dan fauna, tentu saja flora fauna purba, beserta gambaran stratigrafinya. Pengunjung bisa mendapatkan informasi tentang manusia purba dan hal lain tentang kepurbakalaan di Museum Sangiran. Museum ini memiliki 3 ruangan utama. Ruangan pertama berisi sejumlah diorama yang memberikan informasi tentang manusia purba dan hewan purba. Ini penampakan pertama yang kita dapat ketika kita sampai di masuk di Museum Sangiran bersama Mama Besti. Kita sampai di 3 generasi gajah. 3 generasi gajah. Apa itu? Mastodon, Tegodon, sama Elephantodon. Nah, ini kita berada di ruang pertama yang berisi diorama dan hewan-hewan pada waktu itu. Nah, ini ada hewan gajah, ya, berikut tulang-tulangnya, dan juga ini ada hewan badak, ada juga di situ hewan buaya. Nah, ini adalah diorama yang ada di ruangan pertama. Di diorama ini terdapat fosil-fosil dari hewan-hewan
yang ditemukan di situs Sangiran. Temuan fosil menunjukkan bahwa buaya purba tidak begitu besar dan dapat beradaptasi menjadi amfibi. Karenanya, reptil ini mampu terhindar dari kepunahan dan bertahan menjadi predator perairan darat hingga saat ini. Nah, ini tentang buaya purba, guys. Ini diorama yang ada tentang fosil-fosil atau tulang-tulang gajah, mulai dari gading, kemudian tengkorak sampai kaki ya. Ini ada sampai giginya, rahangnya juga ada. Masih di lantai 1, di sini ada diorama juga tentang kehidupan manusia purba yang belum mengenal pakaian, jadi perlu saya tutup beberapa ya untuk biar kelihatan tidak porno gitu. Situs Sangiran adalah salah satu situs manusia purba yang ada di Indonesia, dan situs Sangiran ini terletak di 2 wilayah kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar, dengan luas 59,21 km persegi. Situs ini dikelola oleh Balai Pelestarian Situs Manusia Purba BPSMP Sangiran, salah satu unit pelaksana teknik UPT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Museum Sangiran yang terletak di kawasan situs Sangiran dibagi menjadi 5 klaster. Klaster pertama adalah klaster Krikilan yang berfungsi sebagai pusat kunjungan atau visitor center yang memberikan informasi secara lengkap tentang situs Sangiran. Kemudian ada klaster Dayu, klaster Bukuran, klaster Ngebung, dan Museum Manyarrejo. Mendengar nama situs Sangiran, mungkin yang terbayang dalam pikiran kita adalah fosil dan fosil. Namun, kekayaan arkeologis yang ada di situs Sangiran tidak hanya fosil, tetapi juga alat-alat batu hasil budaya manusia purba, serta lapisan tanah purba yang dapat menunjukkan perubahan lingkungan alam sejak 2 juta tahun lalu sampai sekarang tanpa terputus. Situs Sangiran ditetapkan sebagai warisan dunia nomor 593 oleh Komite World Heritage pada peringatan ke-20 tahun. Akhir dari perjalanan Museum Sangiran ya, ditutup lini masanya. Nah, ini kita bagian akhir di lantai 1 atau ruang 1 ya. Kita akan menuju ke ruang berikutnya. Oh, itu tadi ruang pamer 1 ya. Kita ke ruang pamer 2. Keluar dari ruang pamer 1, kita akan menuju ke ruang pamer 2 yang menurut informasi ruangannya itu lebih luas dan menyajikan banyak bahan rinci tentang berbagai fosil yang ditemukan di Sangiran dan tentang sejarah eksplorasi di situs. Menurut informasi, pengembangan situs Sangiran secara keseluruhan bukan tanpa kontroversi. Penggalian yang tidak terkontrol dan perdagangan fosil ilegal telah terjadi di berbagai kesempatan sejak situs ini pertama kali ditemukan. Dalam beberapa periode, penduduk desa, warga di daerah yang sering menggali dan menjual kepada pembeli fosil lokal. Setelah diberlakukan Undang-Undang Nasional Nomor 5 Tahun 1992 tentang benda cagar budaya, ada kontrol yang kuat pada kegiatan ini. Namun, kegiatan ilegal kadang-kadang terus terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2010, misalnya warga Amerika Serikat yang mengaku sebagai ilmuwan ditangkap di daerah Sangiran saat bepergian dengan truk yang berisi 43 jenis fosil dalam kotak dan karung. Penggalian oleh tim von Koenigswald yang berakhir pada tahun 1941 dan koleksi-koleksinya sebagian disimpan di bangunan yang didirikan oleh Toto Marsono di Sangiran, yang kelak akan menjadi Museum Purbakala Sangiran. Tetapi koleksi-koleksi pentingnya dikirim ke kawannya di Jerman, Franz Weidenreich. Sebuah museum yang sederhana ada di Sangiran selama beberapa dekade sebelum modern, yang berfungsi dengan baik sebagai museum dan pusat pengunjung dibuka pada Desember tahun 2011.
Gedung baru, sebuah museum modern, berdiri 3 ruang utama. Nah, waktu kita belajar sejarah ya, Eugene Du Bois. Dia yang menemukan apa? Homo wajakensis. Iki, oh ya, ini pernah dengar namamu aduh. Von Koenigswald yang menemukan apa? Lali itu. Yang trinil itu Homo erectus Paleo javanicus. Homo erectus Meganthropus erectus Paleo javanicus. Mama Titin masih di gedung 2 dan kayaknya udah ditinggal sama besti-besti karena begitu asiknya membaca satu-satu. Jadi kayaknya teman-teman tadi langsung jalan-jalan aja karena nggak tahu kalau udah di museum Mama Titin kilaf. Jadi di ruang pamer 2 ini banyak yang bisa dibaca-baca, kemudian sambil bernostalgia saat SMP mendapatkan pelajaran sejarah dari Bu Siti Sulahmi. Dan ini kita turun ya, nggak tahu ini nanti masih ada ruangan apa, kita lihat ya. Di ruang pamer ini ada turun begitu, tangga turun, dan ini ada tentang gambar manusia purba ya. Oh, ini ada ruangan lagi ya. Banyak yang bisa dibaca-baca di sini terkait dengan manusia purba yang ada di situs Sangiran ini. Tentu saja asik. Dan ruang pamer 2 bagian bawah ini menampilkan diorama tentang kehidupan manusia purba pada zaman dahulu. Ini ada yang berburu dan meramu. Bisa kita lihat di sini ada diorama cara manusia purba membuat api ya, membuat api tanpa korek api. Sebetulnya perlu banyak waktu ya kalau memang benar-benar ingin melihat apa saja secara detail, nggak sempat untuk baca semuanya ya. Di sini masih banyak ilmu-ilmu pengetahuan yang perlu kita dapatkan. Tentu saja kalau cuma sebentar kita tidak akan mendapatkannya secara maksimal. Ini kita keluar kayaknya, ini jalan keluar dari ruang pamer 2. Betul, nah kita exit. Teman-teman sudah meninggalkan saya ini ya. Keluar dari ruang pamer 2, kita menuju ke ruang pamer 3. 12. Kita mau masuk ke ruang pamer ketiga. Sekarang kita menuju ke ruang pamer yang ketiga. Dalam ruang pamer ketiga ini, di dalamnya terdapat presentasi yang mengesankan terpisah, yaitu berisi diorama besar yang memberikan pandangan seluruh wilayah keseluruhan Sangiran, dengan gunung berapi seperti Gunung Lawu di latar belakangnya, dan manusia dan hewan sebagai di latar depan, seperti yang dibayangkan di sekitar 1 juta tahun yang lalu. Beberapa presentasi di aula ketiga ini menarik pada karya pematung paleontologis internasional yaitu Elizabeth Dines. Udah, ini pamer terakhir. Nah, ini diorama besar di ruang pamer 3 yang mempresentasikan kehidupan 1 juta tahun yang lalu yang ada di sekitar wilayah Sangiran. Ada binatang dan manusia di latar depannya dan gunung berapi. Exit. Secantik ini guys, jadi luar biasa. Entrance-nya cakep banget guys.
ada toiletnya. Kita harus foto di sini. Nah, itu tadi explore kita di Museum Sangiran, dan selanjutnya kita mau pulang lagi naik bus Trans. Jadi pulang pergi kita cuma 8.000 saja, dan dari halte terakhir menuju Museum Sangiran hanya 3.000 atau 4.000 saja, dan itu pulang balik. Jadi kita ini naik ke sini lagi nih dari Sangiran ya, mau naik ke BRT. Berangkatnya pakai kendaraan Truntung. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.